Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pertiwi, mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat kan? Kali ini kita akan pelajari mengenai teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Dan teks ini juga disebut sebagai klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan teks ini yaitu pertama kali mengatasi suatu persoalan, menemukan teknik, mengambil keputusan yang lebih efektif, melakukan pengawasan dan perbaikan, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, itu ada 5 tujuan dari teks laporan hasil observasi. Nah, untuk selanjutnya adalah fungsi dari teks laporan hasil observasi. Pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, lalu sarana untuk mendokumentasikan, dan terakhir sebagai sumber informasi terpercaya. Oke, selanjutnya adalah sifat dari teks laporan ini. Yang pertama, bersifat informatif, yang kedua bersifat komunikatif, dan ketiga bersifat objektif, artinya apa adanya dalam memaparkan semua informasi. Nah, untuk selanjutnya adalah ciri-ciri teks hasil observasi. Karena ciri-cirinya panjang, jadi kalian bisa pause video ini. Catat ya. Oke, setelah ciri-ciri kita lanjut ya ke struktur dari teks laporan hasil observasi. Terdapat 3 bagian. Yang pertama ada pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, dan ketiga simpulan. Pernyataan umum biasanya mengandung informasi umum, misalnya nama, kelas, asal-usul, dan informasi mengenai bagian-bagiannya. Kalau deskripsi bagian mengenai bagian dari suatu objek yang kita observasi. Yang ketiga adalah simpulan, ringkasan umum hal yang kita laporkan. Nah, untuk ciri bahasa atau kaidah kebahasaannya ini juga agak panjang. Nah, kalian bisa pause video ini lalu dicatat ya. Yang pertama ada menggunakan frasa nominal, menggunakan verbal aktif, menggunakan kata penghubung, menggunakan paragraf dengan kalimat utama, menggunakan kata keilmuan atau teknik. Untuk penjelasannya kalian bisa pause saja videonya atau tanya nanti setelah video ini selesai. Nah, yang terakhir, bagaimana sih langkah menyusun teks LHO ini? Nah, ternyata langkahnya ada 4. Membuat judul dulu, membuat kerangka, kemudian menyusun teks berdasarkan gagasan utama. Yang terakhir adalah meneliti kembali hasil penulisan. Oke, itu saja materi kita kali ini. Sampai ketemu ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.